marching band Bahana Pelita Mario dari MTS Negeri Sopeng sukses mengharumkan nama daerah dan madrasah di kancah internasional. Tim tersebut berhasil meraih juara umum 1 divisi senior non-brass pada ajang Makassar International Marching Festival, MIMFest, 2026 yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3-5 Juli 2026. Ajang bergengsi ini diikuti oleh berbagai peserta dari lintas provinsi hingga luar negeri. Dalam kompetisi tersebut, Bahana Pelita Mario tampil gemilang dengan memboyong total 8 trofi prestasi. Berikut adalah rincian trofi yang berhasil diraih oleh MTSN Sopeng. Juara 1 Marching Creative Concert. Juara 1 Marching Street Parade. Juara 1 Ensemble Color Guard Divisi Open. Juara 1 Ensemble Melodica Divisi Open. Juara 2 Marching Show Band. Juara 2 Music Marching Show Band. Juara 2 Visual Marching Show Band. Juara 3 Ensemble Percussion Divisi Open. Merespons capaian luar biasa ini, Kepala Kanwil Kemenak Sulsel, Ali Yafid mengaku sangat bangga atas prestasi spektakuler para siswa-siswi MTSN Sopeng. Prestasi spektakuler ini semakin mempertegas eksistensi Bahana Pelita Mario sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan di tingkat internasional, ungkap Kakanwil saat menerima khusus tim dan pelatih marching band di lapangan upacara Kanwil, Senin 6 Juli. Tim Satgas Ops Pekat Lipu 2026 Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel, membekuk 2 pemuda yang merupakan target operasi, kasus pencurian. Pelaku nekat mencuri cengkeh milik petani demi membeli narkoba jenis sabu. Masing-masing pelaku yang diamankan bernama ABD. Aziz alias Firman, 26, dan Aldi alias Dandi, 25. Keduanya diringkus di kediamannya di Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, pada Senin 6 Juli kemarin. Benar, tim Satgas Ops Pekat Lipu Polres Jeneponto telah mengamankan 2 terduga pelaku pencurian yang selama ini meresahkan warga, ujar Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Nurman melalui keterangan resminya, Senin malam, 7/7. AKP Nurman menceritakan kasus ini bermula saat korban bernama Lomba, 51, mengecek kebun cengkeh miliknya di Dusun Bonto Baru pada Kamis 25 Juni malam lalu. Saat itulah korban memergoki 3 pelaku sedang memetik cengkeh tanpa izin. Para pelaku sempat melarikan diri, namun korban sempat memegang salah satu pelaku, yakni lelaki Aziz, kata Nurman. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Api, memilih memastikan langsung kondisi di lapangan, tanpa menunggu laporan masuk ke meja kerjanya. Mengawali aktivitas pada Senin 6 Juli pagi, orang nomor 1 di Kota Makassar itu menyusuri lorong demi lorong di kawasan utara kota, untuk mengecek apakah air bersih dari Perumda Air Minum Makassar benar-benar telah mengalir ke rumah-rumah warga. Usai melakukan peninjauan, pria yang akrab disapa Api itu mengatakan, dirinya sengaja mengecek langsung kondisi di lapangan untuk memastikan laporan yang disampaikan Perumda Air Minum terkait kelancaran distribusi air benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami warga. Saya pergi memastikan, mengecek langsung apakah kerja PDAM selama ini yang menyampaikan bahwa air sudah mengalir itu memang benar. Alhamdulillah, di beberapa tempat yang saya datangi air memang sudah mengalir, ujar Api. Peninjauan ini dilakukan setelah beroperasinya sambungan pipa dari Intake Manggala yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat distribusi air bersih ke wilayah utara yang selama bertahun-tahun kerap mengalami keterbatasan pasokan. Bagi Api,
Keberhasilan pembangunan infrastruktur air minum tidak cukup hanya ditandai dengan peresmian atau selesainya pekerjaan fisik. Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, melontarkan protes keras terhadap kepemimpinan wasit setelah timnya kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hassan menilai sejumlah keputusan wasit menjadi faktor yang merugikan Mesir, termasuk diabaikannya 2 klaim penalti dan dianulirnya 1 gol melalui tinjauan video assistant referee, VAR. Menurut Hassan, timnya tampil lebih baik sepanjang pertandingan, tetapi gagal mengamankan kemenangan akibat keputusan-keputusan yang dinilainya tidak berpihak kepada Mesir. Saya akan pulang dan tidak akan menonton pertandingan lagi dari turnamen ini. Apa yang terjadi pada kami tidak adil. Kami seharusnya mendapat penalti, sebuah gol dianulir, dan saya tidak tahu mengapa dianulir, ujar Hassan, dilansir dari ABC, Rabu 8 Juli. Laga di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, sempat berpihak kepada Mesir. The Pharaohs unggul 2-0 hingga pertandingan memasuki 11 menit terakhir. Namun, Argentina bangkit melalui inspirasi Lionel Messi sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan 3-2 lewat sundulan pada penghujung laga.